Oke, masih tetap setia dengan channel saya, Laptop Sugus. Video kali ini adalah bagian yang keempat, pembahasan tentang pembuatan kuis interaktif menggunakan aplikasi Flash. Nah, kalau pada video sebelumnya hanya sebatas menjalankan fungsi button opsi jawaban, tetapi belum menghitung salah benar dan skornya. Nah, kita fokus ke skornya dulu ya. Jadi sekarang saya akan bahas scoringnya. Kalau misalnya jawabannya benar, berapa dapat skor? Kalau jawabannya salah, dia tidak dapat skor. Nah, seperti apa? Silahkan buka kembali projectnya dan perhatikan. Oke, silahkan kembali buka flashnya dan kembali buka file latihan soal. Pada video sebelumnya, kita sudah mengisi action script untuk fungsi button opsi jawaban. Tetapi itu masih belum menghitung skornya ya. Dan sekarang kita akan memberikan perhitungan skor. Jadi kalau misalnya klik jawaban benar, nanti akan dapat skor. Silakan dibuka kembali panel action script-nya. Nah, sekarang agar mau menampilkan skor, kembali lagi ke halaman yang terakhir ya. Kita cek lagi tampilan skornya. Nah, kalau menyimak video part 1 pada saat kita membuat tampilan skor. Nah, pada kolom skornya, kalau masih ingat ya, jadi diingat dulu. Nah, di sini kita menggunakan satu kolom teks itu tipenya dinamik, ya, dynamic text. Ya, perhatikan di bagian properties, ya. Jadi skor sama dengan, nah, jadi bagian ini yang akan menampilkan angka. Nah, kolom teksnya ini kita set dengan tipe teks dinamik ya, dynamic text. Kemudian karakternya di sini anti alias ya, pada bagian karakter anti alias use device font. Kemudian paling bawah pada bagian option, di sana ada kolom variabel yang sudah kita isi nama dengan skor ya. Nah, itu sudah dikerjakan ya, kita bahas di video part 1-nya. Ya, di sini saya akan mengingat kembali ya. Nah, nama skor ini sekarang kita akan pakai. Ya, jadi disinilah nama skor ini akan kita pakai. Kembali lagi ke frame pertama. Ya, pada layer action, nah, klik keyframe yang pertama yang ada action stopnya. Kalau tadi kan hanya ada action stop saja di awal dan di akhir. Nah, sekarang yang di awal, selain action stop, kita tambahkan di bawahnya ya. Nah, ini sengaja belakangan saya tambahkan agar tadi penjelasannya lebih mudah ya. Nah, di bawah action stop pada frame pertama, pada frame tampilan petunjuknya, kita ketikkan nama variabel yang tadi ya. Tadi nama variabelnya adalah skor. Kemudian sama dengan 0. Ya, ketik skor sama dengan 0 ya. Kemudian klik auto format, nanti akan sendirinya ada spasi. Nah, di mana dapat skor? Ya, di halaman skor yang terakhir ini ya, di mana objek kolom teksnya itu di bagian option kita sudah isi dengan nama variabelnya skor ya. Jadi skor ini kita ketikkan di bawah action stop pada frame 1 di layar action, pada frame petunjuk soalnya ya. Skor sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ya, karena kita belum mengerjakan soal ya. Jadi usernya belum menjawab soal, jadi masih 0 skornya itu ya. Namanya saja kuis ya, belum mulai. Jadi 0. Yang kedua, kenapa sama dengan 0? Karena perhitungan angka secara umum itu dimulai dari 0 ya. Tidak ada yang mulainya dari minus atau dari angka 2, pasti semua dari 0 ya. Nah, itu skor sama dengan 0. Kemudian melangkah ke frame berikutnya di frame soal. Nah, sekarang kita balik lagi ke action script yang banyak ini.
Ya, jangan lihat banyaknya ya. Karena tadi kita copy, makanya jadi banyak ya. Ya, sebenarnya ini cuma satu deret seperti ini ya. Nah, itu. Oke, sekarang kita ke soal mana jawaban yang benar. Ya, contoh di sini di soal yang saya buat. Nah, ini jawaban benarnya ada di C ya, opsi C. Nah, berarti kita cari option C. Di sini A, B, kemudian C. Nah, ini yang C. Ya, ini yang C. Di bawah next frame, ya, masih di dalam kurung kurawal. Enter di sana. Ketikkan lagi variabel skor tadi ya, nama variabel skor tadi ya. Skor kali ini bukan sama dengan 0. Berapa skornya kalau jawaban benar? Nah, perhatikan di bagian halaman petunjuk. Di sini setiap soal memiliki skor 10. Nah, itu petunjuknya, berarti kalau misalnya dia benar, nah di jawaban benarnya itu di opsi C ya, contoh yang saya buat di sini. Nah, skor di sini plus sama dengan 10. Ya, ketik skor plus sama dengan 10. Klik auto format lagi. Ya. Ini diisi hanya pada jawaban benar saja. Ya, skor plus sama dengan 10. Nah, biar cepat saya akan copy ini. Copy skornya saja. Skor plus sama dengan 10. Saya akan isi di soal berikutnya. Ya, kita cukup mengisi jawaban benar saja. Ini jawaban benarnya yang nomor 2. Soalnya ini menyimpan dokumen berarti save ya. Nah, di sini di opsi A. Enter. Ya. Hanya pada action script jawaban benar saja. Jadi nanti kalau usernya klik tombol opsi A, button opsi A, dia akan mendapat skor 10 ya. Kalau opsi yang lain yang salah berarti tidak dapat skor. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian soal yang berikutnya. Nah, ini jawabannya di D ya. Nah, selanjutnya ini sampai di soal nomor 10 ya. Tinggal diisi jawaban benar saja ya. Saya percepat di sini ya. Oke, kalau sudah, pastikan semua pada jawaban benar sudah berisi skor plus sama dengan 10 ya. Karena 10 itu adalah skor per soal ya. Kalau jawaban yang benar dapat nanti skornya 10. Nah, pastikan hanya pada jawaban benar saja ya. Nah, kalau sudah, kita save. Kemudian test movie. Klik mulai. Saya akan coba jawab sembarang. Nah, itu ya. Skornya 30. Ulangi lagi. Berarti saya hanya benar 3 itu ya. Mulai. Sekarang saya akan coba jawab benar ya. Menggunakan teks C. Ini save. Ini home. Kemudian di sini B. Ini A. Nah, di sini ada D. Nah, kemudian C, A, kemudian B, di sini C. Ya, itu. Sekali lagi saya akan jawab acak. Di sini A, B, C, D, C, A, B, B, A, B. Nah, 0. Sekali lagi. Nah, B, 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 B. Ya, itu. Jadi, kalau memang diacak, dijawab benar, sudah sesuai, berarti sudah benar ya langkahnya ya.
Kalau misalnya jawab benar tetapi kok skornya tidak sesuai, berarti ada kesalahan pada saat mengisi skrip untuk jawaban benar ya. Nah, sampai di sini saya harap semuanya bisa paham ya. Silahkan pelan-pelan untuk dipraktekkan, jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Nah, tambahan lagi sedikit ya. Kalau dilihat button opsi jawabannya ini rasanya kurang menarik. Saya akan membuat variasi yang sedikit berbeda. Jadi biar ketika ditunjuk oleh pointer saja buttonnya akan terlihat. Nah, perhatikan lagi. Di sini saya akan masuk ke dalam salah satu objek button. Ya, saya akan ubah salah satu saja, nanti semuanya akan berubah ya, karena buttonnya hanya satu. Nah, di sini saya akan geser keyframe up-nya ke bagian over. Up-nya kosong, hanya di overnya saja yang berisi ya. Oke, kembali. Nah, nanti warna biru ini jadinya ya. Ini artinya buttonnya tidak terlihat kalau tidak ditunjuk dengan pointer ya. Nah, seperti apa hasilnya? Kita coba dulu save test movie. Mulai. Nah, seperti ini ya. Ini kondisi up, buttonnya tidak terlihat. Begitu kita tunjuk, barulah buttonnya terlihat ya. Nah, ini area button ya. Nah, silahkan, ini hanya variasi saja ya. Jadi yang penting fungsi buttonnya jalan ya, dan skornya juga tampil. Nah, itu tadi untuk menampilkan skor. Jadi kalau misalnya jawaban benar akan mendapatkan penambahan skor sejumlah 10. Ya, begitu seterusnya. Kalau misalnya jawaban benar semua, dapatlah 100. Nah, sebenarnya tidak hanya bisa menghitung skor saja ya, kita bisa menghitung berapa benar, berapa salah, kemudian dan menampilkan keterangan lain. Nah, tapi nanti belakangan saya akan bahas di lain kesempatan. Sekarang silakan dicoba dulu minimal menampilkan skor. Kalau sudah benar, sama seperti hasil yang saya contohkan, berarti saya anggap kalian sudah bisa. Oke, silakan dilanjutkan.